Yesus yang siap mendengar dengan penuh perhatian dan melakukannya. Mari katakan. Silakan duduk. Ya. Indah ya hadirat Tuhan. Dahsyat ya. Gak usah berpikir jumlah atau apa ya kan. Yang penting Tuhan ada bersama kita kan. Ya artinya thank you Kotim, KTM luar biasa. Ya Bro Reza udah traktir saya jadi saya agak segar. Ya jadi tadi makan dulu ya. Oke. Nah izinkan saya berbagi. Nah saya nggak tahu kenapa ya hari ini share soal budaya pengharapan. Ya katakan budaya Bapak Ibu. Budaya itu kan begini. Ya, orang melakukannya dan punya pengaruh tanpa disadari. Itu budaya. Jadi pengaruh kita itu tanpa kita berteori, orang akan kena pengaruhnya. Nah, makanya saya tahu orang yang karakternya kuat itu akan punya pengaruh karena itu budaya kan. Terang itu budaya, Bapak. Terang kan budaya kan. Ya, sebab terang itu kan begini, sebelum langit bumi diciptakan, maksudnya sebelum semua yang ada di bumi ada, terang sudah ada. Jadi terang itu bukan matahari. Kejadian 1 ayat yang ketiga. Lalu Tuhan berfirman, jadilah terang. Sementara matahari diciptakan hari keberapa? Masa nggak lulus sekolah minggu? Loh, hari ketiga dong. Jadi waktu Tuhan berkata dalam Kejadian 1 Genesis chapter 1 verse 3 itu bukan matahari. Itu terang itu Tuhan sendiri itu. Nah itu budaya. Ya, jangan salah mengerti. Walaupun ini sepotong kalimat pendek, tapi kita jangan salah mengerti. Jadi terang nggak ada hubungan dengan matahari, nggak ada hubungan dengan lampu. Itu Tuhan sendiri. Iya kan? Ya, Pak Mul ya. Ya enggak. Kayak tadi saya bilang sama Reza, Matius 7 kan. Aku bernubuat, aku mengusir setan. Aku menyembuhkan orang sakit, Tuhan ngomong nyala daripadaku semua kamu pembuat kejahatan. Kenapa? Karena mengusir setan, bernubuat, menyembuhkan orang sakit itu tidak perlu modal, itu gift dari Tuhan. Tapi kalau perbuatan baik kayak itu, saudara tolong yang lapar, kasih pakaian pada yang telanjang, nah, saudara bayar harga. Itu investasi uang waktu itu. Sementara yang tadi gift dari Tuhan. Tidak perlu modal. Loh kok kurang yakin kayaknya. Ya orang Kristen sukanya nggak perlu modal. Jadi kalau keluar uang, keluar tenaga paling nggak berani. Jangan cuma ketawa, serius lah kan ini ayat kekekalan loh. Ya udah, saya nggak mau khotbah ke sana, tapi saya ingin khotbah budaya pengharapan. Nah begini, satu bangsa kalau kehilangan budaya, maka bangsa lain akan taklukkan bangsa itu dengan budayanya. Ya kan, coba. Indonesia itu budayanya banyak. Ya, untuk menyatukan budaya yang banyak itu memang nggak gampang. Makanya ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Minang punya budaya, Ambon punya budaya, Jawa punya budaya. Nah, kenapa orang mau berkuasa? Supaya budayanya dilakukan. Makanya zaman dulu terjadi pemberontakan, DITI lah, pemberontakan apalah, pemberontakan apa. Tujuannya adalah supaya waktu mereka berkuasa budayanya jalan. Misalnya kayak budaya, ya sejak Perang Dunia Kedua, Bapak Ibu tahu kan? Yang menang kan dua, Amerika sama Rusia. Ya sekarang China, Korea mempengaruhi dengan K-pop culture-nya. Anak-anak kita terpengaruh K-pop. K-pop itu budaya. Coba. Ya kan? Tanpa perlu teori langsung menyapu bersih seluruh generasi bangsa Indonesia. Kayak Korea, makanan Korea. Sudah pikir makanan Korea itu cuma enak, itu budaya. Loh, Indonesia itu budayanya bagus, budaya unggah-ungguh. Unggah-ungguh itu apa, Pak? Unggah-ungguh itu begini, sopan, ya hormati orang tua. Itu budaya kan? Ya kan? Tapi begitu kemudian Perang Dunia Kedua, yang menang Amerika. Nah, Amerika itu punya pengaruh di seluruh dunia dengan budaya namanya Hollywood. Hollywood itu budaya. Zaman dulu orang pacaran masih sopan kan. Om, tante, anak om sama tante kita ajak ya makan. Kemudian pulang diantar lagi ketok-ketok pintu sopan. Om terima kasih tante. Sekarang enggak. Udah pokoknya samber aja nempel kayak perangko tiba-tiba bunting. Nah,
Saudara bisa melawan ini budaya. Nah, Hollywood punya pengaruh di sisi ini. Oh, saya orang yang berpikir freedom, saya feel free. Tapi tetap yang namanya budaya kerajaan Allah, itu harus menjadi yang utama dalam hidup kita. Loh, saya itu pembaca apa saja. Saya baca tulisannya siapa, saya baca tulisannya Gus Dur, saya baca kemudian pandangannya mungkin Karl Marx. Saya baca saja nggak apa-apa lah. Yang penting pondasi firman kuat kan. Kalau enggak kan kita nggak tahu apa-apa. Baca aja, baca. Oh ya baca. Tapi tetap firman tak terkalahkan. Saya pembaca, saya feel free, saya berpikiran luas Bapak Ibu. Tapi bukan sembarangan, bukan kemudian free sex saya izinkan, atau kemudian orang sembarangan pakai narkoba. Bukan, tetap harus standarnya budaya kerajaan Allah. Nah, saya ingin sampaikan ini kenapa budaya pengharapan penting Bapak Ibu. Sebab begini sekarang ini, kalau ada kata yang sekarang ini mahal, namanya harapan. Nah, harapan itu harus menjadi budaya hidup kita. Nah, harapan itu bukan ini bukan ini. Nanti kita baca ayatnya. Harapan itu bukan ini. Yang ingin saya dapatkan, saya dapatkan. Nah, itu bukan harapan. Jadi harapan itu bukan apa yang saya inginkan terjadi. Karena yang namanya keinginan kita tidak akan pernah puas. Saudara ingin ini, dapat. Nanti ingin yang lain lagi. Ingin yang lain lagi. Tidak pernah terpuaskan keinginan kita. Makanya keinginan yang terpenuhi itu bukan harapan. Nah, harapan itu apa sih sebetulnya? Oke, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ayat yang biasa kita baca. Israel ditawan selama 70 tahun di imperium namanya Babilonia. Kan? Kemudian apa yang terjadi? Mereka punya pengharapan namanya pengharapan mesianik. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Yeremia, itu banyak harapan ada di sana. Nah ini dia. Sebab aku ini Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang apa? Penuh pengharapan. Yang percaya katakan amin. Nah kata harapan di sini, itu memakai kata Ibrani namanya tikwah. Katakan tikwah. Tikwah itu begini, cord. Tali yang tersambung. Jadi selalu harapan itu menyambung kita pada rencana Tuhan. Makanya harapan itu selalu menyambung kita pada tujuan Tuhan. Jadi kalau tidak ada dalam tujuan Tuhan, itu bukan harapan. Ya, sekali lagi, harapan bukan apa yang saya ingin. Saya ingin sepatu baru, saya ingin mobil baru, saya ingin rumah baru, dapat. Oh itu harapan saya terpenuhi, bukan. Karena nanti saudara akan pengen punya yang lain lagi. Pastilah, manusia itu kan banyak inginnya. Ya, tapi harapan itu selalu tersambung dengan kehendak Tuhan. Makanya kalau tidak tersambung pada kehendak Tuhan, nggak ada harapan. Makanya saya beritahu, orang sakit kayak apa, menderita kayak apa, kalau tersambung pada kehendak Tuhan, selalu tidak pernah putus asa. Loh, coba, ada orang kaya raya, tapi gak membunuh diri. Saya tadi mau ke sini, istri saya bilang, sayang, kasihan ya. Ya, ada beberapa anak sedang bunuh diri. Saya punya teman, punya keponakan, tinggal di negara makmur loh. Tiba-tiba karena dibully saja. Gak tahu lah potongan mukanya mungkin apa, gaya rambutnya apa. Cuma dibully aja. Kok begitu kamu jelek? Lompat. Dari sekian puluh lantai. Meninggal. Wah, tantannya ya histeris. Saya harus hibur dia. Ya katanya orang berkata sekarang anak milenial generasi Z rapuh semua. Handphone hilang saja bisa bunuh diri. Katanya. Ya tapi saya ketemu anak-anak yang tetap kuat. Tergantung kita pemuritannya bagaimana. Makanya gereja harus memuridkan. Tolong muridkan. Bapak-bapak di sini muridkan. Ini bukan cuma tugas Pastor Kiki. Ya, semua ini di sini memuridkan. Tugas pemuritan itu bukan tugas kasta tertentu. Semua kita. Karena kita akan bertanggung jawab di hadapan pengadilan Bapak. Ya. Jadi Kotim harus memuridkan di marketplace. Bro Resa, Pak Mul harus muridkan. Cilea, semua di sini. Bapak-bapak semua para diaken di sini harus memuridkan. Siapapun. Ya, nah harapan itu selalu tersambung dengan kehendak Tuhan. Makanya harapan itu selalu tersambung dengan masa depan. Hari depan yang penuh pengharapan. Katakan hari depan. Jadi hari depan pengharapan itu selalu pikir itu. Selalu ke depan. Makanya betul, harapan itu adalah definisi iman.
Kalau iman itu adalah kita mempercayai ini sekarang, kalau harapan itu kita mempercayai masa depan. Jadi iman berhubungan dengan apa yang sudah dipercaya sekarang. Makanya iman itu sekarang. Iman itu apa? Iman itu jangan ditunda, sekarang. Sekarang ini, sekarang. Saudara sedang mengharapkan apa? Iman, percaya sekarang. Jangan ditunda-tunda. Makanya bertobat sekarang. Ya, putuskan untuk hidup kudus sekarang. Putuskan untuk kemudian hidup takut akan Tuhan sekarang. Jangan besok. Sekarang. Iman itu sekarang. Iman itu now. Ya kan? Coba Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang pertama kalau nggak salah. Ada ya? Iman adalah dasar kayak ini. Ya kan? Tapi coba terjemahnya King James. Ada nggak King James? Pasti ada lah. Masa tanpa sirih nggak ada King James? Ya. Coba. Ada King James? Oh, nggak ada. Nggak apa-apa juga saya tunggu. Nah deh, saya nggak tahu itu. Now faith is the substance of things hoped for. Saya nggak tahu kenapa kata now-nya hilang. Coba keterjemahan Indonesia tadi. Ya kan, langsung iman, padahal now loh. Now. Nah itu, nggak tahu kenapa satu kata kecil itu kok hilang. Saudara baru tahu sekarang kan? Ya kurang menyelidiki sih kayaknya, lebih suka nonton Naruto atau apalah ya, saya nggak tahu ya. Ya, karena wapres kita katanya suka Naruto ke depan ini ya. Ya terserah lah, saudara suka Naruto terserah juga lah. Tapi kata now itu hilang loh, bayangkan. Padahal ini penting, sekarang. Iman itu sekarang. Iman bukan besok. Bertobat itu sekarang. Hidup kudus itu putuskan sekarang. Takut akan Tuhan itu sekarang. Memberi itu sekarang, jangan ditunda-tunda. Now, nah itu. Ya oke, nah ya. Thank you ya, multimedia. Thank you sekali. Enggak, tiba-tiba ingat saja. Nah, iman itu berhubungan dengan mempercayai sekarang. Kalau harapan itu iman yang berhubungan dengan apa yang akan terjadi di depan. Oke, satu ayat lagi di perjanjian baru. Ibrani 6 ayat 19. Coba kita lihat. Hebrew chapter 6 verse 19. Nah ini, coba lihat. Nah ini dia. Ini pengharapan juga. Ya. Nah, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Katakan belakang tabir. Belakang tabir itu berarti kekekalan. Ya itu, ini eternal life ini kekekalan. Nah, kata sau, anchor, jangkar, ya kan? Anchor, jangkar, itu berhubungan dengan nautical. Dulu saya masih ingat suka sekali kaos Nautica. Ya pada zamannya keren banget ya. Ya sekarang mungkin ya masih ada kali ya. Karena saya suka dulu warna yang norak-norak, warna-warni kan. Makanya saya suka parfum yang baunya agak norak gitu begitu ya. Tapi bukan norak kampungan loh. Saya agak gimana gitu. Pokoknya nyemprot gitu ya. Begitu lewat itu 10 meter bisa tercium. Wah ini Rubin Ong ini pasti. Dulu norak begitu tuh. No, ya kan nggak apa-apa juga asal nggak nyebelin lah ya pokoknya. Nah tapi betul kan kata sau ini pengharapan tuh adalah sau. Tahu saudara sau? Nah kata harapan di sini kalau dalam bahasa Ibrani tadi tikwa, kalau dalam bahasa Yunaninya namanya elpis. ELPIS. Katakan elpis. Nah saudara ingatnya elpis sukaisi pasti ya. Nah, memang betul. Elpis itu adalah apa? Ekspektasi di batin kita. Nah ini kata anchor, sau, ya Kelapa Gading ya deket lah. Saya kadang-kala kalau lihat di mana itu Pantai Mutiara kan banyak banyak kapal kan di sana ya. Betul ya Pantai Mutiara kan? Saudara tahu nggak? Begitu kapal ada di port, di pelabuhan, itu kalau tidak ada jangkar, yang terjadi apa? Hari ini diparkir di Priok misalnya, ya besok sudah sampai Bakoheni. Atau sampai ke Bitung. Ya bukan ke Bitung lah, Kepulauan Seribu. Bitung terlalu jauh lagi ya. Itu butuh sekian hari. Kenapa? Karena diombang-ambingkan oleh gelombang. Dan kemudian tidak tahu arah. Makanya hidup kalau tidak punya anchor, bahaya. Nah setahu saya. Anchor itu setahu saya tidak tahu nanti ada kemajuan ya Bapak Ibu. Setahu saya, anchor itu tidak pernah pakai wifi.
Saya nggak tahu, apakah nanti AI membuat anchor jangkar pakai WiFi? I don't know. Ya jagoan di sini, jagoan IT saya nggak tahu. Bisa nggak kau tim? Jangkar pakai WiFi, bisa nggak? Mungkin bisa lah pakai computerized sistem drone atau gimana dikendalikan, tapi ya fisik kapal sulit juga kali ya. Nah itu ada tali. Makanya itu dia. Harapan itu begitu. Nah sekarang. Kenapa saya perlu katakan ini? Saya tadi sudah bilang sama Bro Reza. Ini dunia sekarang dalam kondisi yang sangat berbahaya. Saudara bersiap-siap saat ya. Ayo berdiri kokoh. Saya lagi ngajarin anak saya untuk tidak takut menderita ke depan. Kita sudah biasa doa nikmat sih, doa berkat terus sih. Kita nggak siap menghadapi semua tantangan ke depan. Ini ngeri loh Pak. Ini perang dunia sudah terbuka di depan mata. Tinggal nunggu waktu saja. Sudah jangan pikir masih jauh ya. Ya mungkin terlalu enak di Kelapa Gading, makanan melimpah, jalan bagus, semuanya enak. Padahal ini Bapak Ibu. Tidak gampang. Nah, saya mau beritahu buat Bapak Ibu semua, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Nah ini dia. Nah, harapan kita dalam Tuhan itu pasti, yang setuju katakan amin. Tapi kesananya, prosesnya itu tidak pasti. Jadi ketidakpastian itu pasti di tengah harapan situasi yang pasti akan kita dapatkan. Tapi prosesnya tidak pasti. I repeat again. Ini kata-kata ini saya berharap membuat Bapak Ibu coba berpikir betul-betul ya. Ketidakpastian itu pasti. Walaupun kita memiliki harapan yang pasti. Jadi kita ini punya kepastian yang pasti di dalam Tuhan. Di tengah situasi yang ketidakpastiannya itu pasti. Silakan yang bingung-bingunglah. Enggak kan, gampang. Kita ini ada pada ketidakpastian yang pasti. Di tengah memang kita punya kepastian yang pasti di dalam Tuhan. Dalam Tuhan itu pasti. Kepastian dalam Tuhan itu pasti. Harapan itu pasti. Tapi prosesnya tidak pasti dan itu pasti. Tidak. Siapa berani jamin bahwa ke depan tidak kena kanker? Siapa berani jamin bahwa ke depan bisnis akan lancar terus? Siapa berani jamin bahwa ke depan saudara tidak akan sakit? Pak Rubin ini kok nakut-nakuti. Sengaja saya nakut-nakuti saudara. Pak Rubin ini nyindir-nyindir. Enggak, saya sedang menabrak saudara pakai kontainer. Karena ketidakpastian itu pasti. Walaupun kepastian dari Tuhan itu pasti. Iya kan. Oke. Masih boleh lanjut? Ya lanjut, waktunya belum selesai kok. Kalau sudah selesai ya saya berhenti ya Pak. Aduh, tahu gini nggak datang KTM tadi ya. Bapak Ibu tahu nggak? Waktu janji keselamatan diberikan, itu dalam kondisi semuanya berat. Coba lihat Kejadian 3 ayat 15. T.S. Eliot berkata ada trailer of the Bible. Jadi Alkitab itu berisi 4 hal besar. 1, penciptaan, katakan penciptaan. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi yang kedua, manusia jatuh. Nah waktu manusia jatuh, terjadi penebusan. Penebusan itu to buy back. Tolong jangan berpikir penebusan itu dari sisi cara berpikir agamawi. Karena begini, tujuan ditebus. Itu saudara punya tujuan, itu harapan. Makanya tahu ya, orang kalau tidak tahu tujuan keselamatan, selalu keselamatan akan jadi tujuan. Makanya berpikirnya cuma, oh udahlah, selamat masuk surga. Padahal saudara, pertanyaan saya, GBI percayalah. Kotim percaya. Saudara percaya kebangkitan enggak? Loh, kok ragu? Saudara percaya kebangkitan enggak? Kebangkitan dari kematian. Percaya? Pertanyaan saya, kalau orang langsung masuk surga, kenapa perlu dibangkitkan lagi?
Tuh udah mati masuk surga saja. Kenapa kok perlu kebangkitan dengan tubuh kemuliaan? Ya karena saudara punya destiny akan memerintah di langit dan bumi yang baru. Loh, wah ini Pak Rubin teologianya. Loh iyalah, cuma pertanyaan sederhana saja. Saudara percaya kebangkitan? Ngapain sudah mati dibangkitkan lagi? Kalau mati udah masuk surga saja. Tapi kan dibangkitkan lagi dengan tubuh kemuliaan. Karena saudara nanti akan memerintah bersama Tuhan di langit dan bumi yang baru. Ya saya nggak tahu nanti apakah ini diperbarui atau total ini habis betul-betul. Kemudian Tuhan ciptakan langit dan buat Tuhan ya gampang lah ciptakan langit dan bumi yang baru. Cuma yang saya tahu Tuhan itu nggak pernah mau mubazir. Tuhan itu nggak pernah mau buang-buang yang dia ciptakan. Wong rambut di kepala saja terhitung kok. Ya, makanya saudara kalau makan nggak habis, tolong bertobatlah. Tuhan tidak pernah buang-buang makanan, Tuhan tidak pernah buang-buang waktu, Tuhan tidak pernah buang-buang apa. Yang Tuhan ciptakan itu betul-betul Tuhan itu bertanggung jawab lah. Iyalah Koti. Nah, Bapak Ibu tahu gak? Begitu penebusan terjadi itu punya harapan, tujuannya apa? Nah ini, menurut Irenaeus, siapa Irenaeus Pak? Ya Irenaeus itu adalah anak rohani Polikarpus. Siapa Polikarpus? Bukan pilot Garuda. Nah, Polikarpus itu anak rohaninya Rasul Yohanes. Siapa Rasul Yohanes? Muridnya Yesus. Yesus memuridkan 12 rasul termasuk Rasul Yohanes. Yohanes memuridkan Polikarpus. Polikarpus memuridkan Irenaeus. Lah Irenaeus itu disebut dengan Bapak Gereja mula-mula. Dia berkata, prototype euangelion. Jadi Injil pertama kali itu muncul justru di sini. Ini Injil. Nah Injil itu apa? Good news. Katakan good news. Nah sayangnya kalau orang agama berpikirnya good news itu apa? Oh berita baik, kamu berdosa mati, kamu diselamatkan masuk surga. Oke, ada lagi yang lebih parah. Oh berita baik itu artinya begini. Mantuku yang lama belum hamil, sekarang hamil dan melahirkan. Oh berita baik itu adalah jabatanku yang gak naik-naik, sekarang naik. Oh berita baik itu adalah mantuku sekarang rumahnya gede banget untuk bisa lari-lari bisa. Itu bukan berita baik begitu. Berita baik ini adalah Raja datang memerintah dalam hidupmu. Nah, itu good news. Nah ini harapannya. Coba lihat. Sampai di sini oke ya, nggak terlalu berat ya. Ya, padahal saya ngomong biasa saja loh, maksudnya ngomong ya sederhana saja. Coba, nggak menggambarkan lagi supaya saudara harapannya kuat. Kejadian 3 ayat 15. Let's see. Nah ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Ini keturunan manusia, keturunan Adam dan Hawa meremukkan kepala ular. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tumit itu Mesias yang menderita. Jadi bayangkan, dari awal harapan sudah diberitahu. Makanya betul yang T.S. Eliot katakan penciptaan, kejatuhan, penebusan. Kemudian apa yang keempat? Glorification, kembali dimuliakan. Saya tidak akan bahas ini, nanti waktu terlalu panjang karena perlu penjelasan lebih detail untuk berkata ini Bapak Ibu. Nah sekarang, Bapak Ibu tolong begini. Harapan kita taruh di siapa sih sebetulnya? Ya, orang berkata Tuhan, oke. Ya jelas Tuhan. Tapi saya beritahu, harapan kita itu harusnya ada pada pribadi. Namanya Yesus Kristus. Makanya Bapak Ibu, di luar ini kita tidak ada harapan. Nah, kalau orang berkata, Pak, ya Yesus pasti Tuhan, yaitu harapan kita. Oke, saya akan ambil dari sudut waktu dia jadi manusia ya. Coba kita lihat Ibrani 4 ayat yang ke-15. Ibrani berkata begini, ini dia. Nah ini dia. Ya ayat 15 ya, sampai mungkin, atau kalau ayat 14, coba mundur sebelah. Nah ini, saudara ini, thank you multimedia. Karena kita ini sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saudara tahu nggak imam, the great high priest ini ditulis, imam besar agung. Imam besar itu, imam besar. Oke, saya mau tanya, imam besar itu tugasnya apa?
Imam besar itu sebetulnya adalah pioneer, pelopor. Katakan pelopor. Bapak Ibu tahu nggak pelopor itu begini? Ini pelopor, ini pelopor. Kalau kemudian ada jalan yang belum pernah dilalui, dia jalan dulu, babat alas. Misalnya ada belukar, dia pangkasi dulu. Oh, ada sungai, dia kasih jembatan dulu. Nah, setelah semuanya beres, baru kemudian dia ngomong sama pengikutnya, ikut yuk, aku sudah lewati jalan ini. Nah, itu yang disebut dengan imam. Makanya imam besar itu pionir, imam besar itu pelopor, imam besar itu panutan. Nah, Bapak Ibu begini, dia telah melintasi semua langit. Saya nggak tahu sekarang. Sekarang saudara ada di tempat mana? Orang berkata, Pak, saya sekarang ada di tempat ketakutan, air mata, tekanan yang luar biasa. Saya beritahu, Yesus sudah alami semua itu, Bapak Ibu. Orang berkata begini, Pak, saya dikhianati. Come on, Yesus sudah alami itu. Orang yang dia tolong hari ini berkata begini, Hosana bagi anak Daud. Minggu depan kemudian teriak, salibkan dia, bebaskan. Maaf, saya pakai bahasa ini. Kalau agak kasar, maafkan saya. Salibkan dia, bebaskan. Aduh, saya nggak sampai ngomong begitu. Ya udahlah, penjahat paling jahat. Namanya Barabas. Ya sebetulnya saya ngomong orang ini bastard sebetulnya. Ya sebetulnya itu bukan kata kasar. Pandangan Bung kayak sama saya kayak curiga kayaknya. Coba. Nah, apa itu kata itu? Karena dia pemerkosa, dia perampok, dia pembunuh. Bisa dibayangkan gak? Kotim itu baik sama orang. Orangnya bisa kemudian kianati Kotim dan tusuk Kotim dari belakang. Padahal Kotim baik. Nah kalau saudara alami itu, saya beritahu. Yesus sudah alami. Ada yang stres, yang mengalami stres sampai pada tingkatan namanya hematidrosis. Ada dokter di sini? Saya bukan dokter. Saya dokter jiwa lagi. Nah, hematidrosis tahu nggak? Saking stresnya begitu parah. Menurut sejarah, hanya 2 orang yang mengalami tingkatan stres hematidrosis. Satu Yesus sebagai manusia, satunya lagi Alexander Agung. Waktu mau kehilangan kekuasaan. Kaisar Yunani. Mau dia stres berat. Saudara tahu, ciri orang hematidrosis. Itu pembuluh darah tiba-tiba pecah semua. Organ tubuh tidak berfungsi secara sempurna. Daging itu begitu dicubit langsung copot. Ada di saudara yang stresnya begitu. Stres saudara paling kulkas kok kosong, kemudian apalah. Yalah, paling stresnya begitu, ya kan? Mobil kok belum laku atau apalah, ya Pak Bol kok, ya di gudang kok masih ada barang, ya biasalah stres-stres begitulah, atau apalah, saudara wajahnya ya belum dapat jodoh, biasa sajalah. Ya stres-stres kita paling begitu. Yesus tuh saking stresnya menanggung kita, itu dicubit, daging copot. Yang hebat lagi, keringatnya itu seperti darah. Orang pecah di dalam, Yesus pecah di luar. Ngeri loh pecah di luar. Saya beritahu, dia sudah alami yang kita alami. Sudah sekarang ada di jalan air mata, jalan pengkhianatan, jalan ketakutan, jalan depresi, jalan ditinggal sendirian. Makanya tadi saya katakan, harapan itu bukan apa yang ingin aku dapatkan terjadi. Harapan itu begini. Apa yang Tuhan mau. Makanya orang itu kalau tersambung dengan tujuan Tuhan. Mau menderita, mau sukar, mau sakit, mau berat, mau tertekan, mau apa. Udah tidak pernah putus asa. Orang sekarang gak jelas. Gak ada masalah saja bisa stres. Apa masalahnya? Ya karena harapannya salah. Saya itu paling mendefinisikan ulang definisi supaya saya nggak salah kaprah. Misalnya, saya mendefinisikan ulang gereja itu apa sih? Kita berjuang untuk apa di pelayanan? Tujuan kita apa? Lah kalau nggak definisinya benar saudara, kita nanti bertempur pada medan tempur yang salah. Makanya banyak orang, sorry ya, hidup bertempur. Tapi please jangan pilih medan tempur yang murahan. Kenapa kakak adik ribut gara-gara duit?
Itu medan tempur yang murahan. Kenapa persahabatan saling mengkhianati hanya gara-gara uang? Ya itu medan tempur yang salah. Saudara bertempurlah di medan tempur yang elit. Petempur elit itu jangan berpikirnya atau bertempurnya di medan tempur yang murahan. Where is your hope? Ya. Nah, pandang dia. Makanya ayat 15 berkata. Sampai 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobanya tidak berbuat dosa. Yesus tahu apa itu godaan. Yesus tahu apa itu jalan pintas. Yesus tahu itu apa itu tekanan. Yesus tahu apa itu pengkhianatan. Yesus tahu. Dia tidak cuma tahu karena dia maha tahu. Dia ngalami yang kita alami. Yang paling susah kan kalau ada orang di atas turun ke bawah. Makanya downgrade itu paling repot, paling nggak gampang. Upgrade semua orang gampang. Downgrade itu nggak gampang. Yang tidak terbatas mau membatasi dirinya, itu butuh kekuatan khusus. Sementara kita yang terbatas maunya tidak terbatas. Coba, Tuhan dari pencipta langit dan bumi tiba-tiba jadi ovum. Yang kemudian jadi bakal anak. Yang lahir. Ini saya pakai bahasa down to earth ya. Kalau nggak disuapin waktu bayi, dia lapar. Maaf ya. Kalau dia nggak dibersihkan, dia kotor. Nggak dimandikan kotor. Nah, coba aja. Ya. Makanya kan saudara-saudara tirinya dia awalnya tidak percaya. Tapi waktu kemudian kematian dan kebangkitan, Yakobus bertobat. Yakobus kan itu saudaranya Yesus. Saudaranya Yesus ada beberapa, Yakobus, Yudas. Dan ada saudari perempuannya juga. Jadi bayangkan, kita punya Tuhan. Yang tahu apa itu ditinggalkan sendirian. Yang tahu tekanan-tekanan, yang tahu godaan jalan pintas. Ubah batu menjadi roti. Lemparkan dirimu ke atas bait Allah, dari bait Allah. Show of force. Sembah aku sekali semua aku berikan. Itu kan jalan pintas semua. Tahu gak? Itu kan bahasa penyembah latrio. Kayak ini, maaf ini agak sedikit tajam. Ya, gak perlu keintiman, yang penting hubungan seks saja. Itu kan pelacuran. Pokoknya sembah ya, makanya setan tuh cari penyembahan. Kalau Tuhan kan cari penyembah. Setan cari pujian, Tuhan cari pemuji. Makanya orang yang gila pujian kan kesetanan. Karena Tuhan tidak cari pujian. Loh, dia tahu shortcut, dia tahu tekanan, dia tahu godaan, dia tahu semua kelemahan. Dia tahu bagaimana, makanya dia berkata, aku lapar, aku haus. Waktuku gak banyak. Itu bukan karena dia tidak punya waktu. Waktu di tangannya dia, tapi sebagai manusia dia terbatas. 24 jam sehari, bayangkan. Nah, pandang dia, harapan kita. Saya tidak tahu saudara punya harapan di mana, deposito kah, pekerjaan kah, customer saudara kah. Saya beritahu, ini ke depan bakal dikoncang semua. Makanya pertanyaan saya, di mana saudara punya pengharapan? Nah, udah. Saya akan tutup. Kan khotbah yang paling efisien adalah apa, mengapa, bagaimana. Udah, tutup. Nah, sekarang. How to praktisnya apa sih Pak Rupin? Let's see ya. Ini Mazmur harapan, Mazmur 126. Dan justru harapan ini ada di tengah-tengah penderitaan. Coba lihat, Mazmur 126 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ada 15 Mazmur ziarah. Kalau Bapak Ibu baca, ziarah itu berasal dari kata mamlakah, katakan mamlakah. Mamlakah itu bukan nyekar di kuburan, tapi ascension song, nyanyian kenaikan.
Ya. Ya, kalau nggak salah kunci D, Pak. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng. Udah, darah Pantekosta langsung naik ya. Udah. Saya kan nggak konser, cuman nyanyi aja sedikit ya. Yang aliran Pantekosta langsung semangat pasti ya. Nah, itu kata itu karena begini. Orang yang ziarah itu pasti ke Yerusalem. Nah, Yerusalem itu letaknya di atas Yudea. Dari Galilea Utara naik, dari kemudian mana? Dari Yeriko naik ke atas. Nah, itu tuh. Itu namanya nyanyian kenaikan. Jadi harapan itu selalu naik. Harapan itu selalu tersambung pada itu. Pusatnya ada di Zion. The glory of, the center of glory. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan. Ini harapan. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Jadi belum terjadi. Ini harapan. Ya, waktu Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Saya beritahu mimpi itu tetap teknologinya Tuhan. Jadi saudara, saya yakin di tengah computerized AI tetap mimpi itu teknologinya Tuhan. Makanya jangan takut bermimpi, tetaplah terhubung dengan mimpinya Tuhan. Orang besar tidak perlu tidur dulu untuk bermimpi, bermimpi saja. Ya, kalau sering mimpi basah bertobat lah. Oke, kembali ke sini ya. Ayat yang kedua. Ya, ini kalau ada istri saya, dia selalu bilang, kamu jangan kasih contoh yang itu dong ya. Enggak, kan saya lagi ngomong bertobat. Ya. Jadi yang di pikirannya apa, hal-hal jorok kan perlu bertobat ya, ini dia. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan apa? Sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ayat yang ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Oh, keadaannya duit banyak, deposito banyak, rumah gede, usaha lancar. Wah, customer makin banyak, datang melimpah luar biasa. Keadaannya begitukah? Enggak, ayat 4. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Oke. Yang pernah mendarat di Ben Gurion Airport akan tahu. Kalau saudara turun pakai pesawat ke Israel Tel Aviv, pasti mendaratnya di Ben Gurion. Kalau saudara tidak mendarat di situ, berarti saudara tidak mendarat di Israel. Ben Gurion adalah airport internasional airport. Nah, kalau saudara mendarat di situ, saudara akan dibawa ke utara, Tiberias, Nazaret, dan sebagainya. Itu saudara pasti tidak mungkin tidak lewati sebuah padang gurun kering kerontang. Di mana pasti saya yakin stroberi nggak mungkin betah di situ, apel nggak mungkin ada, kemudian udah pohon mangga apalagi, situ Bondo nggak mungkin ada juga. Ya, melon nggak mungkin ada. Saudara akan menghadapi tanah keringnya luar biasa. Di mana satu titik embun pun nggak ada, satu titik air pun nggak ada. Nah itu tanah Negev. Tapi tadi tahu nggak harapannya? Sukacita, sorak-sorai. Makanya tadi saya katakan, kalau harapan kita tidak tersambung pada tujuan Tuhan, saudara pasti tidak akan tahan. Oh maaf ya, banyak orang ketika uang banyak saja bisa ambruk. Gak usah stres, uang banyak saja bisa ambruk. Ya, nah sekarang, saya senang sekali. Saya nggak tahu saudara sekarang ada di tanah Negev kah? Kering sekali. Sukacita lagi kering, keluarga lagi kering, kesehatan lagi kering. Tapi coba lihat ayat yang ke-5. Saudara tolong air mata kita bukan air mata yang kehilangan harapan. Tapi ini air mata yang lahir dari harapan. Makanya orang kalau air matanya itu lahir dari harapan. Beda. Ya. Saya lihat ada orang ya terpukul. Tapi lain memang. Ya, ciri orang yang punya harapan.
Banyak lah ya. Tapi ngomong tidak sembarangan. Tidak salahkan siapapun, tidak salahkan Tuhan. Saya beritahu ya, kesusahan itu bukan identitas kita. Identitas kita tetap anak-anak Allah. Jadi kalau saudara susah itu bukan identitas saudara. Itu kan cuma platform saja. Itu cuma periode waktu saja. Kesusahan proses itu cuma platform. Ya ampun, itu bukan identitas kita. Kalau saudara lagi susah, itu bukan identitas saudara. Itu cuma platform. Itu cuma apa sih? Period gitu. Cuma apa sih? Jangka waktu, kurun waktu. Udah. Dan seterusnya kita ada di situ, percayalah. Makanya lagi menangis, saudara tidak akan selamanya menangis. Pasti tertawa. Tapi yang lagi tertawa jangan sombong. Kan tidak selamanya tertawa. Pasti menangis juga. Yang tidak boleh nangis sambil ketawa edan, Pak. Jadi sekarang yang saudara lagi menangis karena terpukul, itu bukan identitas saudara. Bukan. Itu cuma platform. Itu cuma periode waktu. Itu cuma jangka waktu. Itu cuma proses. Itu cuma ya. Gak seterusnya kok. Identitas kita tetap anak-anak Allah. Kegagalan saudara tidak membuat saudara gagal menjadi punya identitas anak-anak Allah. Saudara tetap anak-anak Allah. Kalau saudara gagal, saudara tetap anak-anak Allah. Kalau saudara kecewa, saudara tetap anak-anak Allah. Kalau saudara lagi berat, saudara tetap anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang lagi berat. Kotim. Perkataan saya mengganggu Kotim kah? Oh iyalah, tetap kita ini anak-anak Allah. Cuman prosesnya biasa saja. Masa kita lupa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Sebab Allah adalah setia. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan padamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya ampun, biasa. Tuhan setia, Dia beri jalan keluar. Kita dapat menanggungnya. Lah saudara mau susah apa? Loh, ini firman Tuhan loh. Ayatnya di mana Pak Pendeta? 1 Korintus 13. 1 Korintus 10 ayat 13 atau 1 Korintus 13 ayat 10? Cari sendirilah. Kalau enggak 1 Korintus 13 ayat 10 atau 1 Korintus 10 ayat 13. Ya. Coba cari sendirilah. Oke, yuk kita baca. Udah, saya selesai. Main-main lah Pak. Ya, Bapak kayaknya terpukul dengan kegantengan saya atau apa. Dari tadi saya berharap beliau main, malah nggak main-main. Ya udah. Malah pemain drum yang pengen main. Aduh, janganlah. Jangan bro. Tahan diri lah. Ya udah, bro main bagus tapi tahan diri untuk kali ini ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya, 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 haleluya. Kok kayak Pak Gilbert saya? Oke, udah. Haleluyanya 3 kali maksudnya ya. Oke, maksudnya begini. Yuk menabur, mencucurkan air mata. Oh terpukul. Tapi air mata kita menjadi air mata di mana itu harapan. Makanya kan betul air mata yang jatuh ke tanah yang kering itu akan membuat subur tanah di mana kita berdiri. Makanya mata ini jangan garang, jangan sombong. Nggak ada air mata yang nggak bisa membasahi tanah kita. Orang itu ya Bapak kalau penuh harapan, nangis tapi tetap nabur. Udah cengengesan pelit lagi. Medit. Pelit medit. Wih. Itu kayak batu akik di semen. Ditaruh di gua, tutup batu besar. Terus di dalam gunung. Wah wis. Gunung batu lagi wis. Ya, makanya ada orang yang cengengesan tapi meditnya minta ampun. Sementara ada orang yang gampang nangis. Tapi berkorbannya. Dan kadang tidak perlu ada orang tahu yang dia lakukan. Saya ketemu orang-orang yang kalau nabur, saya beritahu. Kenapa Yesus puji janda yang memberi 2 peser? Bukan 2 miliar tuh, 2 peser. Bukan 2 miliar, tahu ya? Dulu kan bait Allah itu dari batu-batu, makanya menggema.
Makanya kalau kita nyanyi di gereja Bethesda Yerusalem yang orang 38 tahun lumpuh dibangunkan itu, kita kan nyanyi kan lagunya Handel Haleluya itu kan. Bagi suara kerennya minta ampun. Ya, kalau pakai band begini malah kacau balau itu. Karena memang agak akustiknya. Tapi tahu gak? Lah itu, jadi bunyi ting segigit aja menggema. Coba bayangkan. Lah itu kan persembahan pakai itu kayak baskom dari tembaga. Lah, zaman dulu kan gak ada uang kertas, uang logam. Semakin nilainya gede, semakin tebel. Jadi itu. Orang-orang Yahudi yang kaya-kaya, apalagi marah sama keluarga Imam Saduki yang suka korupsi. Udah memberinya si Ofos. Ya, biar puas. Londang. Wah, ada yang dilempar. Londang. Itu cecak lari semua, saya yakin. Tapi tiba-tiba ada janda yang cuma naruh 2 peser. Ting. Londang. Surga tidak tergerak. Begitu janda ini memberi. Ting. Langsung Tuhan berkata, kenapa ya Yesus kok ngamati persembahan, apa dia butuh duit? Loh iya, kok dia nongkrongin peti persembahan? Wong saya ini sebagai pendeta tidak pernah nongkrongin peti persembahan, Pak. Asli. Saya nggak tahu, terserah lah. Itu kan ada bendara yang ngitung. Coba. Ketawa nggak kalau Pak Kiki nongkrongin peti persembahan? Nggak mungkin banget lagi, nggak mungkin lah. Ngapain Pak Kiki nongkrongin peti persembahan? Terus gue ngontroli si Lea, Kotim atau siapa yang bagian bendahara nongkrongin di situ kan nggak mungkin. Apa pernah Pak Kiki begini? Nggak pernah lah. Nggak pernah. Saya juga nggak pernah lah pendeta. Saya lihat teman-teman saya pendeta nggak pernah itu. Itu kan urusannya bendahara, urusannya keuangan. Tapi kali itu Yesus nongkrongin karena dia lagi ngajar sesuatu. Tahu nggak yang dia katakan? Semua orang ini memberi dari kelimpahannya. Sementara janda ini memberi dari apa? Kekurangannya. Sorry ya, punya 100 juta, kalau memberi 10 juta, besar nggak? Ya besar lah 10 juta ya saudara, sok-sokan ini. Kayak wajahnya sih kayaknya nggak ke segitu juga kalau ngasih persembahan. Persembahan loh Pak, ya perpuluhan mungkin bisa lah. 10 juta gede untuk beli ketela satu kecamatan makan itu saya yakin. Kalau ketela. Cuman hari itu ya baunya nggak kemana-mana, itu kan orang kentut semua sekecamatan makan ketela. Tapi begini Bapak, punya 100 ribu. 100 ribunya diberikan semua. Besok makan apa nggak tahu. Berarti harapannya sudah bukan di uang. Harapannya pada yang menciptakan langit dan bumi. Makanya not equal giving but equal sacrifice. Saudara tidak perlu sama dengan jumlah, tapi saudara sama dengan pengorbanan. Orang kalau penuh harapan selalu gak berpikirnya equal giving, tapi equal sacrifice. Nangis, tapi nangisnya adalah tangisan harapan. Sudah stop self pity ya. Aku kok begini ya, susah ya. Aku begini, yang lain kok ganti mobil ya. Udah. Aku kok kecil ya, kayak lilin kecil yang ditaruh di kamar kecil untuk urusan kecil, ketiup angin kecil mati aku. Udah, saya beritahu self pity itu adalah bentuk kesombongan terselubung karena mengasihani diri sendiri. Dan itu bentuk penyembahan berhala. Stop mental korban. Stop cengeng dalam hidup. Stop self pity. Stop. Itu menghancurkan semua potensi untuk saudara bisa menabur yang terbaik. Nggak tahu saudara percaya atau tidak. Harapan kita sudah Tuhan taruh di dalam. Sorry ya, pekerja jangan punya mental employee. Mental employee itu cuma berpikir paycheck every month. Berpikirnya deploy, keluarkan. Saya tidak mau punya mental employee. Saya mentalnya mental deploy. Keluarga. Itu harapan. Yuk keluarkan semua yang di dalam kita. Keluarkan nasihat, keluarkan hikmat, keluarkan ketulusan, keluarkan karakter ilahi, keluarkan semua yang terbaik, keluarkan waktu kita, keluarkan semua potensi kita. Keluarkan. Di tengah situasi apapun. Karena orang itu kalau tersambung dengan tujuan Tuhan,
selalu give the best from his heart. Harapan itu ada di dalam, Bapak. Kelola itu. Warren Buffett berkata begini, hidup bukan soal kekayaan. Dia kaya, makanya dia berkata begini, yang berhak untuk menikmati fasilitas terbaik bukan saya, saya owner. Yang berhak menikmati jet pribadi adalah CEO saya. Kenapa? Karena CEO saya pelaksananya, yang mengerjakan kemana-mana, ke Afrika, kemana. Saya nggak berhak untuk naik jet pribadi. Yang naik jet pribadi adalah pelaksana. Makanya setiap orang yang melakukan pelaksanaan, yang melayani, yang mengeluarkan terbaik, dia layak mendapat fasilitas terbaik. Prinsipnya mesti begitu kan. Bapak Ibu kalau pelaksana melakukan kehendak Tuhan, sudah kan dapat fasilitas terbaik. Warren Buffett saja kan dia kaya raya, orang nomor 5 kaya di dunia. Mungkin sekarang saya nggak tahu, saya nggak terlalu ngikutin Forbes. Tapi begini dia berkata, bahwa saya nggak berhak menikmati jet pribadi. Yang menikmati adalah CEO saya. Karena dia melakukan, dia melaksanakan, dia mengerjakan bisnis saya. Sementara saya owner, saya nggak perlu begitu. Bahaya kalau sudah melakukan kehendak Tuhan, sudah layak terima fasilitas terbaik dari Tuhan. Jadi kalau sudah tidak mengerjakan, ya jangan nuntut yang enggak-enggak. Ya sudah, yang bingung-bingung lah ayatnya ke-6 ya, saya nggak membuat. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa apa? Berkah. Yuk tabur yang di dalam kita. Ya. Dan sekali lagi katakan, harapan tidak perlu cari di luar. Di dalam kita ada roh Tuhan. Dalam kita ada hikmat. Dalam kita ada kekuatan. Dalam kita ada sukacita. Dalam kita ada damai sejahtera. Bagikan itu. Oleh malam ini yuk suami, beri harapan buat keluarga. Istri, beri harapan buat suami. Para pelayan, jangan berkata-kata yang tidak membangkitkan harapan. Ya. Miliki budaya harapan. Semua susah, gak apa-apa. Kita punya harapan yang pasti. Walaupun prosesnya adalah ketidakpastian yang pasti. Jadi kita ada di ketidakpastian yang pasti, di tengah situasi dari Tuhan yang pasti akan terjadi. Gak usah takut. Tuhan memberkati, udah selesai. God bless you all. Amin. Mari angkat kedua tangan. Sebagai eklesia, saudara punya tugas menjadi dewan pelaksana kehendak Tuhan. Keluar dari tempat ini menangkan dunia yang terhilang, bagikan dengan cuma-cuma karena saudara sudah mendapat cuma-cuma supaya hidup kita tidak jadi percuma. Sekarang anugerah yang besar dari Bapa di sorga turun pada kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dan persekutuan Roh Kudus yang dahsyat pasti mengawal hidup kita. Dimanapun kita berada, selalu ada pengharapan dari Tuhan. Dan pengharapan itu adalah sau yang kuat yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir.